Yang kamu kuasai apa? Hah? Ya kan? Dia meninggal pada waktu kepemimpinan Khalifah siapa? Ya udah, masalah Nabi itu udah selesai, udah lengkap Islam. Khalifah Utsman pada waktu itu. Jadi Al-Quran mulai dikumpulkan. Udah, kamu udah bisa kamu menyimpulkan, udah gampang itu udah. Ya. Makanya belajar, Bung. Oke, sekarang yang kamu kuasai apa? Mau dialog apa kamu? Aku sekak mati aja ya. Aku sekak mati aja ya. Soalnya aku lagi gak butuh. Ya, ayo apa? Ya, tentang surga aja. Kenapa? Tentang surga. Kenapa? Kalau kami, Tuhan kami sudah di surga. Kalian, Allah kalian gimana? Sekarang, Yesus gini bang, gini. Tunggu. Yesus masuk surga karena dia mentuhankan Allah. Yesus, kenapa kamu masuk surga? Lah iya, katakan kunci surga mentuhankan Allah. Yohanes 17:3. Inilah hidup yang kekal di surga. Mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus sebagai utusan. Jadi saya masuk surga karena saya mentuhankan Allah. Kalau Kristen bagaimana, Sus? Loh, mereka mentuhankan manusia, ada punya surga mereka. Nah, gitu. Lanjut. Iya, tapi dalam Alkitab kami sudah jelas ada berapa ayat yang mengatakan bahwa Tuhan kami sudah masuk ke surga. Begitu juga dengan pada zamannya. Tunggu. Bang. Surga itu diciptakan bukan untuk Tuhan, Bang. Untuk manusia. Gimana sih? Contohnya Yesus kan manusia. Saya tanya Allah kalian gimana? Sudah di surga belum? Tunggu, jangan kamu mengatakan Tuhan kami masuk surga. Loh, surga ini bukan untuk Tuhan. Gini loh, manusia Yesus masuk surga gitu loh yang bener. Tuhan katanya. Emangnya surga tempatnya Tuhan apa? Kalau dia enggak. Jadi kalau gini, manusia Yesus masuk surga wajar karena saya tahu. Kalau dia tidak bangkit, Yesus masuk surga karena dia mentuhankan Allah gitu loh. Karena justru karena dia naik ke surga disebut Tuhan. Muhammad gimana? Makanya nggak disebut Tuhan karena berarti Elia itu pada waktu itu Elia ya berjalan lalu ada kereta berkuda lalu dia naik ke surga. Oh berarti Elia Tuhan juga. Tetapi itu atas kuasa Tuhan bukan atas kuasanya sendiri. Tunggu katanya karena dia naik ke surga maka dia bukan Tuhan. Katanya karena berarti Elia Tuhan juga dong. Karena diberikan kuasa oleh Tuhan, Sang Maha Kuasa. Walaupun Yesus juga gitu, sama aja berarti. Oh enggak. Oke, kami memang naik sendiri. Dia yang naik sendiri kan kalian yang lihat dia. Coba kamu jawab ya. Kenapa Yesus naik ke surga? Kenapa? Alasannya apa? Nah, alasannya Maha Kuasa lah. Masa mendiam di surga? Oke, sekarang pakai data. Saya naik ke surga karena saya kuasa, karena saya Tuhan. Di mana datanya? Di mana datanya? Banyak. Ya, satu aja. Satu aja ya. Bahwa dia naik ke surga karena dia Tuhan. Matius 26 ayat 64, Markus 16 ayat 19, Lukas 9 ayat 51. Tunggu, gini loh. Mana datanya bahwa dia karena saya Tuhan maka saya ke surga? Silakan. Hanya seorang Tuhan yang dapat menguasai surga. Oke? Loh, tunggu dulu. Gini loh. Mana datanya karena saya Tuhan maka saya masuk surga? Yang benar tuh yang benar gini. Karena yang saya tahu, Yesus masuk surga. Kenapa kamu masuk surga? Iya, karena saya mentuhankan Allah. Itu datanya ada. Inilah hidup yang kekal. Ya gitu loh. Masuk surga karena dia Maha Kuasa, Sang Pemilik kekuasaan. Dia masuk surga karena dia mentuhankan Allah yang benar. Kalau dia nggak berkuasa sama seperti Muhammad dan Coba saya nanya. Kalau ingin hidup yang kekal, bagaimana caranya? Coba. Ya Pak, saya tanya. Kalau pengen hidup kekal gimana caranya? Makanya dia bilang percaya kepada Yesus. Tunggu dulu, pakai data dulu coba. Nah sekarang, apakah Yesus ini memenuhi syarat masuk surga? Saya ingin tahu dulu. Syaratnya masuk surga harus mentuhankan siapa? Yesus lah. Siapa lagi? Oke, silakan pakai data. Inilah hidup yang kekal. Mereka mentuhankan aku Yesus. Silakan. Ayo. Hidup yang kekal itu di mana? Surga. Di mana datanya bahwa kalau ingin hidup yang kekal mentuhankan Yesus? Udah jawab aja lah. Jadi Tuhan kalian sudah surga belum sekarang? Tidak bisa dia. Tidak tahu dia. Coba ini Julaiha, ayo. Ya, selamat malam. Selamat sore. Silakan Bang, mau dialog atau mau bertanya? Ini Kristen. Bagaimanapun terserah.
Oke, silakan. Kalau mau dialog yang abang Kalau kuasai apa? tadi bertanya Tuhanku, ya dia kan turun dari sorga. Iya, Firman itu enggak, kan bang. dari Tunggu. Jangan nyerocos doang. Yesus ini turun dari surga atau keluar dari Maria? Hah? Hah? Ayo Indra, pendeta Indra ini ya. Ayo Di silakan. dalam Yohanes 6 ayat 38 dia berkata apa? Sebab aku telah turun dari sorga. Oke, Kan, enggak yang saya berarti tanya, dia dari surga. dia itu turun dari surga atau keluar dari Maria? Hah? Karena kalau cuma gini, aku turun dari surga, aku bukan dari dunia. Ya sama banyak ayat kayak gitu. Dia berkata mereka di bukan dalam dari Yohanes mereka bukan dari dunia. 16, ya. Sama seperti aku bukan Dia dari dunia. berkata di Banyak dalam Yohanes ayat kayak gitu. 16 ayat Dijawab dulu gini loh ya. Cari ayat itu yang jelas-jelas ya. Kalau cuma aku datang dari Bapa. surga. Waduh, udah ada yang beres hotel ini. Kalau cuma aku turun dari surga banyak di dalam Ini satu perkataan Yohanes Yesus. ya, 1:4 ayat 13 Ini perkataan banyak Yesus, ayat kayak berarti gitu. dengan cara demikian Anda bisa berasal dari mendefinisikan Allah. Tata. Gitu ya. Kayak gini ya, kamu berasal dari Allah anak-anakku, mereka bukan dari dunia sama seperti aku bukan dari dunia. Ayat-ayat kayak gitu banyak. Maka dia itu adalah sang firman. Makanya Tata. Oke, sekarang pakai data ya. Mana ucapan Yesus bahwa dirinya sang firman jadi manusia? Karena kalau saya nanya ke Yesus, Sus, kamu itu yang benar firman jadi manusia atau manusia menerima firman? Kata Yesus, manusia yang Dengar Yohanes 14. Yohanes 3:34, Yohanes 12:50, Yohanes 17 ayat 8. Dia adalah menerima firman, penyampai firman. Bukan firman jadi manusia menurut Yesus. Gitu. Oke, saya ajar kau Tata. Ya. Kalau kau baca di Yohanes 14 ayat 1. Oke, Jangan, ucapan Yesus ya. percayalah kepada Allah, percayalah kepada aku. Oke, sudah. Saya dengarkan. Jalan dan Oke dah. Percayalah kepada Bapa sebagai Tuhan, Matius 11:25. Dan percaya kepada aku sebagai utusan, Matius 15:24. Dan percaya kepada aku sebagai Nabi, Markus 6 ayat 4. Terus, apa masalahnya? Percaya saya. Saya di sini dosen, saya ajar kau. Saya ajar kau, saya dosen. Saya bilang, Yohanes 14 ayat 1 kan. Nah, dia berkata begini, percayalah kepada Allah, percayalah kepadaku. Oke, sudah. Pertanyaannya, taatlah kepada Allah, percayalah kepada Allah sebagai Tuhan. Sebagai Tuhan, dan percayalah kepadaku sebagai utusan Tuhan. Itu yang benar. Gak ada percayalah kepada Allah, percaya juga kepada aku. Dua-duanya adalah Tuhan. Gak ada dalil kayak gitu. Udah, tunggu. Jadi kamu itu ya tidak paham Bible. Pendetamu, kamu pendeta juga tidak paham Bible. Bahkan pendetanya pendeta tidak paham Bible. Dia berkata, akulah jalan dan kebenaran. Selesailah teologiamu. Stop. Kalau dengan Tata jangan lama-lama. Ya, satu-satu. Akulah jalan. Ya, cuma jalan. Semua para nabi adalah jalan. Walaupun Nabi Muhammad jalan, umat Islam tidak kenal kepada Allah tanpa melalui Nabi Muhammad. Coba ditanya, wahai umat Islam, kamu kenal Allah dari siapa? Dari Nabi Muhammad. Kamu sampai kepada Allah melalui siapa? Melalui Nabi Muhammad. Andai kan tidak ada Nabi Muhammad, apa kalian kenal Allah? Tidak. Berarti Nabi Muhammad adalah jalan dan kebenaran. Kenapa kok kebenaran? Karena apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad bukan dari dirinya. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Apa yang kusampaikan adalah wahyu. Sama seperti Yesus, kebenaran. Kenapa kok kebenaran? Karena ajarannya bukan dari dirinya. Al-Quran tunjukin bro, jangan ngomong doang. Bukan dari tunjukin, jangan baca bro. Dulu host. Data-datamu mana? Al-Quran mana? Jadi kan saya moderator Ustaz. Jalan dan kebenaran. Sebab begini, saya berkata, yang kebenaran itu adalah Ustaz Arif tolong jadi Al-Qurannya moderator suruh dulu. baca itu, datanya mana nanti. datanya? Iya nanti sabar kalian. Cek nggak jelas. Ustaz Arif tunjukkan, jadikan saya moderator. katakan dalil itu. Silakan Ustaz Arif. Unirisa mau Diam bantah, dulu. silakan. Diam Kalau dulu. dia sebentar. Ustaz Arif jadikan moderator dulu Ustaz Arif. Muhammad adalah jalan dan kebenaran. Diam dulu. Saya bertanya, yang kebenaran itu adalah firman Tuhan. Muhammad manusia.
Ini bukan pasar loh. Dah. Gantian. Itu bandwidth dua oknum. Gantian. Dah. Tenangkan jiwa kalian. Bagaimana menjelaskan, silakan. Iya, diam dulu. Kemasukan rohnya Buti mungkin. Iya. Siapa yang mau bicara? Zulia atau Chris? Biar Cak Tata diam dan aku diam. Siapa yang mau bicara? Zulia atau Chris? Ini koma manusia, bukan koma hewan. Dua lawan dua, ya gantian ayo. Oke. Saya berkata begini. Oke, nanti Chris bantu. Chris silakan ya, Bang. Dari Yohanes 14 itu sudah kuat. Ketika dia berkata begini, di dalam Yesaya 6 ayat 38 dia berkata, sebab aku telah turun dari sorga. Sebab aku telah turun dari sorga, bukan melakukan kehendakku. Itu kita sudah tahu, kalau dia turun dari sorga, maka dia bilang dia berasal dari Bapa. Dia akan kembali kepada Bapa. Selanjutnya, di ayat-ayat dalam Yohanes itu menjelaskan cukup kuat. Nah, kita datang kepada Yohanes 14. Yohanes 14 ayat 1, dia berkata begini, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Nah, dua pernyataan di dalam satu ayat ini, dia berkata percayalah kepada Allah, diskusi. Oke. Yang kedua, di dalam ayatnya yang ke-6 dia berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Berarti di sini dia menjelaskan bahwa dia adalah firman Allah. Uti ini di dalam badannya, Bang. Kita diskusi, Bang, bukan di gereja. Abang mau bertanya, menjelaskan tadi itu. Itu adalah sang firman. Tidak bisa dibantah oleh siapapun. Bang, silakan. Bukan nggak bantah, kita nggak perlu bantah. Kita diskusi di sini. Pendeta Abang dia, mau Umi. Pendeta ya, dia, pendeta. Iya, nggak apa-apa, Ustaz. Saya mau tanya, ini kan forum diskusi, bukan pasar. Abang mau jualan cabai, kita diam loh berdua. Nah, itu tadi yang kamu sampaikan itu penjelasan atau pertanyaan? Ayo dijawab, silakan. Saya tidak bertanya. Kalau saya bertanya tentang Anda. Ya udah, kalau begitu Anda menjelaskan. Bahwa Yesus itu adalah firman. Yesus adalah firman. Dia adalah Tuhan, dia datang dari sorga. Adalah itu firman. Final, itu otoritas. Itu tidak bisa dibantah oleh siapapun. Chris, silakan Chris. Udah siap. Sekarang si Chris, saya catat ya. Tunggu, saya catat dulu. Itu tolong Ustadznya suruh baca Maryam 3334, jangan ngobong-ngobong cuma. Kalau nggak berani diskusi, nggak usah banyak cerita kau. Masih banyak pasien kami di bawah. Kau mau diskusi nggak? Kau nyuruh-nyuruh Ustadzku, memangnya dia pembantumu. Kau suruh bapakmu dulu manjat pohon kelapa. Dia pula yang kau suruh-suruh Ustadzku. Nah, kau mau diskusi atau enggak? Kami kasih kesempatan untuk diskusi. Silakan menjelaskan atau bertanya. Kesurupan roh Utiwati Mena kalian ku tengok. Sopiatul belum meninggal aja udah masuk hantunya ke badan kalian. Ayo, mau menjelaskan atau mau bertanya? Chris? Kalau nggak pergi Chris turun ke bawah kau. Kau cari posyandu terdekat, kau suntik polio. Karena biar orang Kristen lagi yang naik ke atas. Udah, selesai. Sebelum Cak Tata masuk, muridnya Cak Tata menjelaskan dulu. Oke, Bang Zuliafe, dengarkan saya. Saya membantah dusta kalian. Dusta kalian mengatakan bahwa Yesus adalah Allah. Itu dusta besar. Kenapa? Tidak ada satupun dalil Yesus mengaku sebagai Theos. Kalau Kurios, iya. Pemilik keledai yang diambil Yesus pun adalah Kurios. Kalian menuhankan, silakan tuhankan. Lanjut, konsistensi kalian ketika menjelaskan, kami uji di sini. Apakah segala sesuatu yang berasal dari Allah adalah Allah? Silakan jawab Zuliafe. Konsistensi yang kita uji di sini. Silakan. Silakan dijawab Zuliafe. Silakan Pendeta Indra. Ada perbedaan. Silakan Pendeta Indra. Pendeta Indra, silakan. Ya, oke. Di sini ada perbedaan. Anda bernarasi bahwa kalau segala sesuatu berasal dari Allah adalah Allah. Kita lihat pada konteks. Saya bertanya, nih orang kok dibernarasi Anda bertanya. Oke, saya lihat. Saya menjawab ini. Saya menjawab. Kita lihat kepada konteks. Siapa yang menjadi topik? Kalau Yesus, maka kita tahu bahwa dia turun dari surga. Nah, saya tanya sekali lagi, ini kok malah Bang, air ludahnya berserak, Bang. Bang, jangan gitu, air ludah Bang berserak nanti. Sebentar. Saya bertanya, Pak Pendeta. Dari situ, dengar dulu. Saya nggak lagi identifikasi. Kok kayak gini sih, tantrum Utiwati Mena udah lama meninggal loh. Masa harusnya baru masuk sekarang? Saya nggak identifikasi, saya nanya. Sebentar, Anda tidak memberi orang. Ginilah kalian nih. Sopi Kutul belum mati, udah masuk rohnya ke dalam kalian. Pendeta kok kayak gini? Pantas di gereja banyak kesurupan ya. Dah. Pak Pendeta. Yohanes 17 ayat 5. Coba pertanyaan. Sama dengan Bapak. Dia bisa baca roh.
Suruh baraba gitu nih ya. Yaudah, gini. Udah terbiasa kesurupan di gereja ini orang. Mungkin gini cara ngelawannya, mungkin Cak Tata. Caranya gini, buka ini ya, letakkan handsetnya di luar. Nah, lo gini, kayak gini caranya. Jadi kau kalau mau diskusi sama aku itu kau harus pakai data kayak aku ini. Ketika 1 Samuel 16 ayat 14, tetapi roh Tuhan telah mundur daripada Saul dan sekarang ia diganggu oleh roh jahat yang daripada Tuhan. Maka roh jahat daripada Tuhan itu adalah Tuhan. Karena kau bilang segala sesuatu yang dari Allah adalah Allah. Sementara di kitabmu sendiri dikatakan dalam 1 Korintus pasal ke-8 nomor 6, namun bagi kita hanya satu Allah dan ternyata Allah itu cuma satu. Lalu kau bilang bahwa Yesus itu adalah berasal dari Bapa, maka dia adalah Bapa. Kau adalah penipu. Kenapa? Kata Paulus bahwa segala sesuatu memang datang dari Allah. Maka dengan pernyataan kau yang mengatakan segala sesuatu yang datang dari Allah adalah Allah, kau Tuhan kan Cak Tata. Karena Cak Tata berasal dari Allah. Jadi oleh karena itu maka kau adalah penyembah manusia karena segala sesuatu makhluk ini berasal dari Allah. Nah, gitu cara diskusinya sama dia nih. Masih mau datang besok. Nah, gitu caranya. Sebentar, Kayak gitu maunya. saya berkata kepada Kayak gitu maunya. Mau kayak gitu diskusi kita. ayat 1, dia ayat 14. Pertanyaannya itu Kata jelas. akulah jalan. Iya, udah kau nyembah jalan sudah iya. Iya. Iya penyembah jalan, diam dulu. Iya. Pendeta kesurupan. Ini judulnya keren loh, pendeta kesurupan di hadapan Cak Tata dan Undiri Palu. Sifat Udah biarin aja dulu. Jangan moderator jangan ini, coba biarin. Coba biarin. kamulah adalah sifat Allah, tetapi firman kami adalah perkataan Allah. Nah, sifat dan firman Allah berbeda. Anda perkataan, Anda kamulah, berarti sifat Allah. Sifat Allah itu Nggak apa-apa, biarin aja. kami. Firman Allah adalah sifat Allah. Ketika kita belajar firman Allah, kita belajar sifat Allah di dalam. Jadi bukan firman Allah dan sifat Allah, tetapi di dalam firman Allah kita bisa tahu bahwa ini adalah Santai aja Pendeta Indra, nanti stroke nak kambuh lagi. Anda kan pernah stroke Pendeta Indra. Waduh, untung ditolong oleh bapaknya Yesus. dan kesalahan kalian. Disitulah teologi kalian lemah sama sekali bahwa firman Allah itu adalah sifat Allah. Maka kamu mempelajari sifat Allah, bukan firman Allah. Udah. Inilah pendeta Udah ini. belum? Udah belum? Udah? Hah, Inilah ya, pendeta Masya rupanya nih. Apa itu dia penuh dengan gerakan-gerakan kita. Dia kadang-kadang manifestasi bisa juga roh jahat. Aduh. Ini bisa ke manifestasi roh jahat. Maka dia Gantian lah, nggak capek apa Pak Pendeta. Kami yang kuat. Gantian Pendeta Indra, gantian. Nanti bahasa roh pendeta ini keluar nih. Sirah paraba gitu. Ya gantian dong. Masa kayak Nanti gitu diskusi? keluar nih siapa berapanya nih. Yuk, mau diskusi nggak Pak Pendet? Diskusi baik-baik bisa? Bisa nggak? Bisa diskusi baik-baik Pak Pendet? Ya, lanjut. Ah, Nanti gitu lah. Saya sedang mengajar kalian. Saya mengajar Tata dengan Rifa ya. Ya, Saya elah, di sini lagi nih. dosen. Ya, oke, lanjut. Oke. Udah, gantian ya. Oke. Yes. Tadi Anda mengatakan sebuah statement yang ingin saya uji konsistensinya. Anda ngerti konsistensi nggak? Anda dosen ngerti nih. Anda kan jadi dosen. Lanjut. Dosen itu, kalau dosen itu ketika mahasiswi membuat sebuah karya yang disebut dengan skripsi, maka dosen akan memastikan setiap kata, baik etimologi, terminologi, dan esensi mahasiswinya tahu. Maka saya tanya kepada Anda. Statement Anda yang mengatakan, Yesus adalah firman yang menjelma dan dia adalah Tuhan. Karena dia berasal dari Allah. Betul nggak begitu tadi? Saya akan konfirmasi. Setuju. Dia firman Allah. Nah. Oke. Nih, saya mau tanya. Kalau dia firman Allah karena dia berasal dari Allah, coba Anda buka 1 Samuel pasal 16 nomor 14. Baca. Capek juga gue ngelayanin Pak Pendet nih. Apa tuh? Di mana? Ya, Di mana? Berapa? ya udah, Saya tidak dengar. dibacakan. Saya ada Ini. gangguan. Di sini cuaca kurang bagus. Ya gimana nggak gangguan orang dari tadi tantrum kayak gitu. Lihat nih. Ya, 1 Samuel 16 nomor 14. Tetapi roh Tuhan telah mundur daripada Saul. Dan sekarang ia diganggu oleh roh jahat yang daripada Tuhan. Nih, kalau Yesus daripada Allah adalah Allah, kenapa roh jahat dari Allah tidak menjadi Allah? Silakan jawab. Karena parameter dia menjadi Allah karena dia berasal dari Allah. Pertama Samuel, tadi pertama Samuel berapa? 1 Samuel 16 nomor 14. 14. Sehari itu seterusnya berpuasa lalu Tuhan Daud lalu berangkat dari Samuel menuju Rama. Jadi begini, Allah bisa memberikan Belum seseorang kepada begini. iblis. Saya lagi nggak nanya bagaimana begini dan begitu. Saya tanya statement, Anda tanya proposisi. Saya tanya proposisi, statement. Anda dosen Oke, loh. oke. Jangan saya mahasiswi loh ya.
Saya tahu betul apa arahan dosen ke saya untuk mengerti statement. Ketika Anda mengatakan dia Allah karena dia berasal dari Allah, maka saya bertanya, bukankah roh jahat yang ada di 1 Samuel pasal 16 nomor 14 juga dari Allah? Apakah Anda mengakui karena Yesus adalah Allah sebab dia berasal dari Allah, roh jahat ini adalah Allah? Silakan. Kalau tidak, apa bedanya roh jahat yang daripada Allah dengan Yesus yang daripada Allah? Apa perbedaannya? Saya dapat menjelaskan ayat itu. Yesus berkata, saya tidak butuh penjelasannya. Roh jahat saya itu tidak berarti minta bukan dari Allah, tetapi Allah menyerahkan dia kepada roh jahat itu. Begini, sebab ketika ini nih lagi-lagi nih. Lagi-lagi kerasukan. Saya tidak minta tafsirnya. Saya tidak minta tafsir. Di sini tertulis, tetapi roh Tuhan telah mundur daripada Saul dan sekarang ia diganggu oleh roh jahat yang daripada Tuhan. Kalau Yesus Anda Tuhan karena dia berasal dari Allah, kenapa kalian tidak menuhankan roh jahat karena dia berasal dari Allah? Itu pertanyaan saya. Apa bedanya roh jahat yang datang dari Allah dengan Yesus yang datang dari Allah sama-sama dari Allah? Kenapa giliran yang satu datang dari Allah dituhankan, yang satu tidak dituhankan? Padahal alasan menuhankan yang satu ini karena dia berasal dari Allah. Kenapa kalian bedakan? Apa alasan kalian membedakan? Penjelasannya itu by data, jangan by doktrin. Saya bukan orang Kristen. Kalau mau doktrin sana gereja. Saya diskusi sama saya nih. Pendekatan ilmiah apa yang mampu Anda tunjukkan? Metode apa yang bisa kalian tunjukkan? Bahwa roh jahat yang daripada Tuhan seperti yang kalian jelaskan. Jangan tipui saya. Ya, silakan. Sebentar, ini tidak ada penipuan. Tetapi saya mau berkata kepada kau bahwa ketika roh Tuhan undur daripada seseorang, maka yang datang kepada dia roh jahat. Nah, roh jahat itulah yang Tuhan berikan kepada dia untuk masuk ke dalam dia. Tuhan serahkan dari Allah dia kepada bukan? roh jahat. Dari Allah bukan? Karena dari Tuhan tidak pernah ada roh jahat. Ya, roh jahat itu adalah malaikat jahat. Oke, maka saya ulangi. Baca ayat itu sendiri adalah bahwa ketika roh Tuhan undur. Aduh, ini orang nih dikira dia gereja kali di sini. Saya minta baca lagi dalilnya. Saya ini sola scriptura loh. Saya ini sola scriptura. Berpatokan kepada tekstual. Bawa doktrin kok di sini. Tetapi roh saya mengajarkan kau. Gol! Orang lagi ngomong kayak gini, gimana mau diskusi bagus-bagus? Di situ dituliskan roh jahat yang daripada Tuhan. Saya tanya, roh jahat itu dari Tuhan bukan? Itu dulu yang perlu Bapak Pendeta jelaskan. Allah menyerahkan dia kepada roh jahat. Yang saya tanya itu roh jahat itu daripada Tuhan maksudnya. Maka sekarang dia diganggu oleh roh Tuhan. Ngeri kali ya, swear serius. Nggak bisa kayaknya, nggak bisa. Gimana? Nggak bisa kayaknya. Emang nggak Gini bisa. kalau ya, memang nggak bisa dapat, nggak bisa. Jadi dikatakan begini ya. Nggak bisa. Sakit telinga saya jadinya. Yang di bawah juga sakit telinganya. Enggak, maksudnya dia nggak bisa loh. Kayak tau nggak, kayak pernah nggak teman-teman pernah nggak punya kapal-kapalan yang kalau dibakar itu dia datang di atas sekali dicabut dia tok. Nah, gitu dia tuh. Jadi ya saya mau bernarasi di sini. Ya saya minta dibantah nih. Kita kalau berisik, aduh, Luis. Nah, contoh kita nih ya. Kenapa kita mengatakan Allah adalah Tuhan? Alasannya ada. Pertama, Allah menyatakan dirinya Allah, ilah. Dalilnya ada. Kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus nabi yang tidak pernah terbukti berkata bohong. Maka itu secara rasional. Jadi secara dalil tertulis pun terbukti, secara akal pun terbukti. Ketika kita tanya, kenapa Yesus menjadi Allah? Maka Pak Pendet menjawab, saya menuhankan Yesus karena dia berasal dari Allah. Loh, gitu alasannya. Kalau itu alasannya, konsekuensinya adalah kalian harus menuhankan segala sesuatu. Sebab segala sesuatu adalah dari dia. Nih. Kalau alasan menuhankan Yesus karena dia berasal dari Allah, maka kalian berkonsekuensi menuhankan segala sesuatu. Sebab segala sesuatu adalah dari dia. Apa hebatnya Yesus dengan segala sesuatu? Sama-sama berasal dari Allah. Roh jahat juga dari Allah. Maka yang saya tanya di sini, apa sih perbedaannya antara Yesus yang dari Allah dengan iblis atau roh jahat yang dari Allah? Jangan menjelaskan arti ayat itu. Saya lagi nggak emang gue minta ini kitabnya orang Yahudi. Kalau saya ingin tahu bagaimana cara memahami kitab ini, saya akan tanya orang Yahudi. Maka saya bertanya,
Apa beda iblis dengan Yesus? Karena sama-sama dari Allah. Karena sama-sama dari Allah. Gitu. Pandatun Imit. Silakan, kita sapa yang mau menjawab saja. Kita bahas tema nih. Apakah iblis adalah Allah karena berasal dari Allah, atau umat Kristen bisa menjelaskan di sini? Silakan. Kalau nggak ada yang mampu ke tema ini, saya punya tema yang mau saya bahas nih. Edis penyembah nonot itu mau saya angkat terus tuh. Edis mengakui depan Ustadz Arif, depan Bang Datu, dia penyembah nonot. Nah, apakah umat Kristen adalah pengikut Edis? Kita akan buktikan di sini. Ya, silakan. Mau bahas tentang 1 sampai 16 14 boleh. Membahas Edis penyembah nonot juga boleh. Terserah, suka-suka kalian lah. 2 itu aja temaku. Yuk. Siapa mau ngomong dulu nih? Yaudah, kalau nggak ada yang ini, yang di sini ya, yang di sini standby aja dulu, belajar dulu ya. Orang-orang Kristen yang di atas belajar aja dulu. Siapa yang mau naik nih? Ya, Siapa tadi yang katanya? Jadi silakan jadi. Junedi, silakan Junedi. Junedi. Ya, Pak Datu. Iya. Ada 3 nih, si Juni Roma, silakan Anda bertanya atau gimana? Ya, atau diskusi dengan Nirifa, dek saya, silakan. Ya, 2 tema hari ini ya. Apakah segala sesuatu yang dari Allah adalah Allah? Nah, kalau gitu, sudikah kalian Kristen menjujur kepada kami bahwa kalian itu menyatakan bahwa roh jahat adalah Allah? Atau Edis mengatakan firman adalah Allah, segala sesuatu yang ada pada Allah maka adalah Allah. Apa yang ada pada diri Yesus, maka itu adalah Yesus. Tangan Yesus adalah Yesus, maka konsekuensinya kelamin Yesus adalah Yesus. Maka Edis terbukti penyembah kelamin, penyembah nonot. Jadi saya pengen tahu umat Kristen mau ikut aliran Edis atau mau membantah Edis, silakan naik ke atas. Silakan. Bukan begitu nih. Apanya yang bukan begitu? Itu kan firman adalah Allah. Terus? Ya, firmannya Allah itu yang menjadi manusia. Oke, manusia Yesus bukan, yang daging Yesus itu Tuhan bukan? Bukan pakai berasal, tidak pakai berasal itu. Saya tanya bukan itu. Saya ulangi nih. Firman menjadi manusia. Manusia itu punya daging. Daging manusia Yesus itu Tuhan bukan? Firman menjadi manusia. Pertanyaan sesimpel itu jangan dibikin sulit. Daging Yesus itu Tuhan bukan? Pertanyaan terakhir, kalau tidak dijawab saya ganti yang lain. Saya nggak butuh nih orang-orang ngeles nih. Saya butuh orang kejujur aja. Uni yang salah bertanya. Pertanyaannya simpel. Firman telah menjadi daging, telah menjadi manusia. Pertanyaannya, daging manusia itu Tuhan atau bukan? Itu aja kok, simpel kali, bah. Ya udah jelas di situ firman yang kalau menjadi tidak bisa manusia. Terus manusia itu Tuhan bukan? Itu yang menjadi manusia. Manusia itulah dia manusia utusan itu dari Tuhan Bapa. bukan? Manusia itu Tuhan bukan? Dia manusia sejati. Yang saya tanya Allah bukan sejati. Dia manusia. Aduh, Junedi diam dulu lah. Aku paling malas orang yang ditanya apa jawabnya, Pak. Oke. Siapa yang mampu menjawab? Firman telah menjadi daging. Daging itu Tuhan bukan? Saya tanya itu aja kok. Nih, dasar ayatnya adalah ini konsekuensinya orang Kristen penyembah kelamin menurut Edis ya. Kalau kalian mengikuti Edis, maka konsekuensinya kalian penyembah kelamin. Dasar dalilnya mana? Dasar dalilnya adalah Yohanes pasal 1 nomor 14. Inilah ayat yang dipakai orang Oneness mengatakan seluruh daging Yesus itu adalah Tuhan. Ya, makanya mereka itu oneness dan itu ditentang oleh Tritunggal. Yang saya tanyakan adalah kenapa justru ayatnya harusnya kalian ikuti bahwa ternyata di situ pada mulanya firman-firman menjadi daging dan ternyata daging itu berubah menjadi Tuhan. Pertanyaannya, apakah daging itu adalah Tuhan? Silahkan dijawab. Jangan jawab. Menjadi manusia, menjadi manusia. Jadi diperlalu saja dek. Mau kalau jangan klaim nanti ininya atau sejenis apa ya? Nonot. Itu nonot nggak apa-apa. Nonot nggak apa-apa. Kata Edis, nonot Yesus adalah Yesus. Ustadz Arif dengarkan kemarin Ustadz Arif? Bang Natu dengarkan kemarin Edis ngomong apa waktu kita bertiga di Komal? Dengar. Bahkan ada yang ngirim DM rekamannya. Netizen. Ya. Dan Ustadz Arif sendiri mendengarkan daging Yesus adalah Tuhan kata si Edis.
Nonot Yesus adalah termasuk Yesus. kelaminnya, ya. Ya, maka dari penjelasan Edis ini aliran baru, denom baru yang harus diikuti oleh umat Kristen. Namanya adalah Gini. aliran nonotisme. Uni Rifa bertanya apakah kelaminnya Tuhan itu, apakah kelaminnya Yesus itu Tuhan? Iya, kata Edis. Itu jawaban Edis. Nah, jadi begitu ya teman-teman. Maka saya hanya mau umat Kristen itu jujur kepada dirinya sendiri. Kalau kalian menganggap Edis itu pintar, ikutilah mazhabnya. Mazhab aliran denom kelaminisme alias nonotisme. Ikuti saja. Kami senang kok ada Edis loh. Aku senang banget loh ada Edis, serius. Aku nih orang yang sangat senang dengan kemunculan apologet-apologet penghujat. Supaya apa? Supaya umat Islam sadar betul bahwa Al-Quran terbukti benar. Kata Al-Quran, mereka tidak akan pernah senang kepadamu, terbukti. Kata Al-Quran, mereka akan banyak mengganggu kalian, maka bersabarlah, terbukti. Al-Quran mengatakan mereka adalah orang yang membolak-balikkan perkataan, terbukti. Jadi apa yang kita lihat itu sebenarnya kita bersyukur kepada Allah bahwa Al-Quran tervalidasi. Maka pertanyaannya, ketika Edis mengatakan kelamin Yesus adalah Yesus, apakah umat Kristiani sepakat dengan Edis? Kalau tidak silakan dibantah. Silakan Roma, apakah kelamin Yesus adalah Yesus? Silakan jawab. Itu penalaranmu sudah sangat keliru, Rifa, betulin dulu. Pertanyaan saya ulangi sampai 3 kali. Kalau tidak mampu menjawab, saya ganti orang mau menjawab. Apakah kelamin Yesus adalah Yesus? Silakan dijawab. Apakah kelaminnya Uni Rifa adalah Rifa? Tidak, kelamin Rifa bukan Rifa. Kelamin Rifa bukan Rifa, karena kelamin adalah kelamin. Tapi kelamin Rifa punya Rifa. Sejak kapan kelamin adalah manusia? Pakai otak. Mana ada kelamin bernama? Gila kalian. Itu makanya kalian sesat. Sejak kapan tangan adalah manusia? Hal yang serupa dengan apa yang kamu tanyakan tadi. Berarti kau beda dengan Edis. Edis Ya berarti kau beda dengan Edis. Edis mazhabnya beda sama kau. Edis mengatakan daging Yesus adalah Tuhan. Nah berarti kau beda sama Edis. Kau ngobrol dulu sama Edis dulu. Kalau begitu yang mati menebus kau itu bukan Tuhan tapi manusia. Gitu sesimpel itu kok. Dengan kami enak banget diskusi lo. Nggak usah ribet-ribet kita ini. Asal jujur dengan kami ini. Sulit memang kalau jujur itu kawan. Kalau memang Yesus dagingnya bukanlah Tuhan, maka yang mati di tiang salib bukan Tuhan tapi manusia. Jadi kalian ditebus manusia, bukan ditebus Tuhan. Bohong selama ini kalau bilang-bilang kalian ditebus Tuhan. Dan kalau memang Yesus itu adalah manusia secara daging, maka yang dilihat manusia pada waktu itu bukan Tuhan tapi manusia biasa. Karena yang dilihat manusia biasa adalah daging manusia. Maka bohong lagi kalian selama ini mengatakan Tuhan kami bisa dilihat, Tuhan kami bisa dilihat. Maka betul selama ini kami tertipu oleh kalian yang mengatakan Tuhan kami pernah hadir. Dan Paulus pun berbohong ketika mengatakan minum cawan ini memberitakan kematian Tuhan. Kami umat Islam jujur. A, B, iya, tidak. Kelamin Rifa bukan. Sejak kapan kelamin punya nama? Apa yang disebut dengan kelamin? Kelamin adalah salah satu organ yang ada pada diri manusia. Kalau seandainya ada manusia tidak berkelamin, apakah bisa dikatakan manusia? Bisa. Ada manusia yang tidak berkelamin, ada manusia yang cacat. Bukan berarti ketika kelaminnya tidak ada dia tidak jadi manusia lagi, tapi manusia cacat. Nah, manusia yang punya kekurangan. Sama. Iya. Tangan Rifa, diam dulu Junaidi, saya lagi nggak minta pendapatmu. Tangan Rifa bukan. Karena kalau seandainya tangan Agus adalah Agus, berarti Agus sudah nggak ada, karena Agus buntung. Ini logika kalian nih. Makanya kalian itu tidak bisa membedakan mana firman, mana yang berfirman. Taruh, mana tuh? Jangan samakan dirimu dengan Tuhan, Rifa. Manusia dengan Tuhan itu beda. Ya. Tuhan itu metafisik, ya, roh. Kalau kamu manusia biasa banyak kekurangan, tidak sempurna. Ya, silakan gimana tadi? Gimana? Dalam memahami Tuhan, kamu nggak bisa berpatokan atau berangkat dari cara kamu memandang manusia, cara kamu memandang sesamamu. Ini bukan saya. Jangan framing. Saya bawa Yohanes pasal 1 nomor 1. Pada mulanya firman bersama Allah. Firman adalah Allah. Coba jelaskan itu. Apakah perkataan manusia adalah manusia? Coba. Kita bedah di sini baik-baik. Saya yakin ini, kalau kalian berada di ranah ini, kalian akan macet, karena memang sulit, karena itu tertulis. Coba saya tanya,
Pada mulanya firman. Firman bersama Allah. Firman adalah Allah bukan? Firman Allah bukan? Coba kenapa? Kenapa giliran membahas dalil saya tidak membawa pemikiran sendiri? Ini konsekuensi loh. Kalau perkataan manusia adalah yang berkata, kalau sifat manusia adalah yang disifati, ini tidak ada bedanya antara sifat yang disifati. Kalau mata saya adalah Rifa, maka kalau mata ini suatu saat dicongkel, maka Rifa sedang dikubur. Inilah kenapa kalian sesat. Saya membongkar cara berpikir kalian yang salah. Kalau kalian memaknai filosofi Plato di Yohanes 1 ayat 1 itu secara filosofis, saya sepakat. Ada nilai sastra yang harus dibangun dari situ. Contoh, perkataanmu adalah dirimu sendiri. Bukan berarti perkataan saya menjelma menjadi pribadi lain yang adalah diri saya, bukan. Tapi secara filosofis, perkataan itu mencerminkan pribadi kita. Itu. Tapi kalian selama ini selalu memahami Yohanes 1 ayat 1 itu menggunakan pendekatan tekstual secara harfiah, sola scriptura. Kalian definisikan itu sesuai dengan jasmaniah, bahwa Yesus itu adalah firman yang menjelma menjadi daging, yang adalah manusia, yang juga adalah Allah. Itulah muncul yang disebut dengan doktrin hypostatis union. Itu yang tidak kami sepakati. Karena itu namanya adalah ajaran yang bertentangan dengan hakikat, ilmu hakikat. Contoh, rambut melekat pada kepala, tapi rambut tidak bisa dikatakan kepala. Mata melekat pada kepala, tapi mata bukanlah kepala. Kenapa kalian banyak sekali menyelewengkan? Karena kalian berpatokan pada perkataan Tuhan adalah Tuhan. Makanya ketika kami tanya, Bible kalian ini Tuhan bukan? Sophie Kutul mengatakan kalam nafsi, kalam lazi, lalu mengatakan bahwa Al-Quran punya dua natur. Sejak kapan kami mengimani seperti itu? Al-Quran itu bukan eksistensi yang memiliki kehendak, yang makhluk yang memiliki kehendak dan sifat-sifat meminta dan berkasih sayang, tidak ada. Tapi Al-Quran adalah, kalau yang dikatakan mushaf Al-Quran makhluk, tapi kalau yang dikatakan kehendak Allah adalah sifat Allah. Maka itu bukan makhluk, itu sifat. Tolong bedakan. Makhluk punya sifat, kholik juga punya sifat. Jangan samakan kholik dan sifat itu sama. Sifat kholik tetap sifat kholik. Tidak ada sifat kholik adalah kholik. Yang dikatakan kholik yang memiliki sifat. Ini yang harus dipahami betul-betul sama kalian. Tangan saya bukan saya. Tapi tangan saya adalah bagian tubuh saya. Kenapa kalian tersesat? Karena kalian memahami perkataan Tuhan adalah Tuhan itu sendiri. Ini yang membuat kalian tersesat. Nah, mari kita bahas lagi. Apa yang kalian imani ini konsekuensinya sangat menista Tuhan. Menista Tuhan, wallahi menista Tuhan. Bagaimana mungkin kalian katakan, mohon maaf, bagian tubuh manusia adalah manusia. Sementara definisi manusia sendiri adalah makhluk yang memiliki sifat kemanusiaan. Kalau bagian tubuh adalah manusia, nanti kalau ada, na'udzubillah, ada orang kecelakaan, tangannya terputus. Apakah tangan terputus itu adalah manusia? Tidak ada satupun manusia di dunia ini mengatakan tangan terputus itu manusia. Tapi apa yang dikatakan? Tangan manusia. Ya kamu sendiri yang ngomong itu, Rifa. Kami bukan saya, Edis. Kemarin Edis buka. diskusi sama saya. Bentar dulu. Bentar dulu, brother. Sebelum saya iya, tapi kamu tahu dulu. Kemarin saya tanya sama Edis. Firman itu telah menjadi daging. Iya. Daging itu Tuhan bukan? Iya. Maka daging itu adalah Tuhan. Yang ditombak di tiang salib itu daging manusia yang memiliki roh. Maka Edi sebenarnya sedang menunjukkan dia pengikut Sabelian, bukan Tritunggal. Nah, daging Yesus itu, yang ketusuk itu, yang terluka itu tuh Tuhan. Karena firman itu telah menjadi daging. Kami tidak masalah kalau kalian jujur mengatakan daging Yesus adalah Tuhan, ya nggak apa-apa, tidak masalah kok. Kami ingin itu dipublish di publik biar kita bedakan. Kalau Tuhannya umat Islam itu tidak butuh daging, tapi kalian mengklaim bahwa Tuhan kalian itu adalah daging. Itu.
Itu silakan Roma. Saya mau telah. Berarti menurut kamu Yohanes pasal 1 nomor 14 itu ketika firman menjadi daging, dia sudah bukan lagi Tuhan. Silakan dijawab. Silakan Brother Roma dijawab. Dalam Kolose berapa? Katakan Kolose 1. Kolose 1, bentar. Ayat 15. 15. Saya bacakan di sini ya, Kolose 1 nomor 15 ya. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan. Nah, di sini dia justru diciptakan. Anda mau mengatakan daging ini diciptakan? Rifa, Allah kalian nggak butuh daging. Lo selama Enggak. itu nyembah tengkorak. Itu jelas ya. Iya. Apa? Ya, Rifa, kalian nggak butuh daging. Jadi selama ini kamu nyembah tengkorak. Ya Allah nggak butuh tengkorak. Nyembah Buat apa? Kok kamu ngomong Nyembah tadi? Allah lah. Kamu nggak, Allah kalian nggak butuh daging. Kamu nyembah Nggak butuh tengkorak daging, selama nggak butuh ini ya? tengkorak, nggak butuh jasad Allah. Kamu ngomong tadi, saya rekam kok. Saya rekam. Ya rekam aja, nggak apa-apa. Iya, kamu ngomong Allah kalian nggak butuh daging. Jadi selama Ya ini Allah, saya kamu nggak butuh nyembah badan. tengkorak. Kalau saya nggak butuh jasad manusia, buat apa jasad manusia? Aduh. Ya, itu dalam Kolose 1 ayat 15 tadi jelas ya. Bahwa Yesus adalah gambar wujud Allah yang kelihatan ya. Oke, Kemudian stop. Saya masih bingung. Bentar. Jangan pergi dulu. Bang, kalau belum selesai menjelaskan itu, bikinlah kami paham. Yesus adalah gambar Allah yang kelihatan. Maksudnya itu apa? Silakan dijelaskan. Saya nggak paham saya itu. Yesus adalah gambar Allah yang kelihatan. Maksudnya apa? Yesus itu apakah Allah Bapa? Atau dia cuman kalau gambaran tuh kayak gini ya, kayak saya dibuatkan gambarnya sama Bang Datu, berarti replika gitu. Kalau saya dibuatkan patung, berarti patung itu kan bukan saya, tapi patung itu kan mirip saya tuh. Apakah seperti itu maksudnya? Gimana coba? Coba bikin mengerti dulu. Kalau nggak ngerti saya nggak lolos ini. Itu coba Bang Roma. Itu pembahasan cara Tuhan mengkomunikasikan dirinya kepada kita manusia yang lemah. Supaya dimengerti kan? Supaya bisa dimengerti kan? Ya, jadi ya udah gimana cara mengertinya? Gimana sih? Jadi kita tentu sepakat bahwa Tuhan adalah dia punya dimensi yang berbeda dengan kita. Betul. Terus metafisik ya, non fisik. Dia roh. Terus? Ya. Nah, bagaimana yang metafisik ini, yang transenden ini memperkenalkan dirinya yang bisa dipahami manusia, maka dia akan memperkenalkan dirinya, mengkomunikasikan tentang dirinya berdasarkan tingkat kemampuan manusia, berdasarkan bahasa manusia. Dengan cara? Ya dengan cara seperti itu. Gini loh, saya masih bingung nih. Tuhan berkomunikasi dengan manusia dengan cara Tuhan supaya manusia mengerti. Sementara doktrin agama kalian tuh, jangankan kami umat Islam loh, kalian aja masih berseliweran tuh. Artinya tidak semua manusia secara universal paham, kecuali sok-sok paham ya. Nah, yang saya tanya ini, ketika Tuhan berkomunikasi dengan manusia, sejak zaman dahulu, firman Tuhan itu dikomunikasikan melalui nabi-nabinya yang kudus, ya. Ya, itu ada datanya dalam kitab Anda. Nabi-nabi penyampai firman, ya. Nih. Silakan saya tanya, maksud Tuhan mengkomunikasikan menggunakan badan Yesus ini, apakah Tuhan itu menyamar jadi manusia atau dia merubah perkataannya jadi manusia? Itu yang belum selesai nih. Biar kita tahu Anda ini siapa nih, Tritunggal atau Oneness. Mengkomunikasikan yang saya maksud dalam arti luas. Ya silakan diluaskan, memperkenalkan dirinya kepada manusia untuk menyelamatkan manusia adalah dengan cara dia jangan tujuan dulu, saya lagi tanya menjadi seorang manusia gitu loh. Menyamar, cosplay berarti, cosplay. Bukan menyamar, tetapi bagaimana yang metafisik mengambil rupa itu kan menyamar, Bang. Menjadi materi. Supaya kita dia bisa merubah memahami. dirinya kan jadi manusia kan? Padahal dia bukan manusia, artinya dia nyamar, sama kayak polisi, intel. Dia mengambil rupa seperti pedagang cilok,
Padahal dia bukan pedagang cilok, tapi dia polisi. Artinya apa yang dilakukan itu, proses itu disebut dengan penyamaran atau cosplay. Contoh, saya bukan Rina Nose, tapi saya membuatkan gambaran seperti Rina Nose. Saya menyamar, cosplay saya itu namanya. Makanya saya tanya, ketika Tuhan Anda menjadi manusia, itu proses apa? Proses dia berubah, dia sebagai Bapak berubah jadi manusia, atau dia membuat perkataannya lalu menjadi daging, lalu dia masuk ke dalam daging itu. Ada beberapa nih. Mana yang betul nih? Bapak itu langsung berubah twing jadi manusia, atau dia berkata-kata, kata-katanya berubah jadi manusia, lalu dia masuk ke dalam tubuh manusia itu, atau seperti apa? Coba jelaskan biar paham nih. Katanya Tuhan menjelaskan biar paham. Masa menjelaskan kayak gitu aja kalian ambigu? Dalam Ibrani pasal 1 ayat 3 dikatakan Kolose belum selesai, Bang. Adalah cahaya. Cahaya. Bang, Kolose belum selesai. Kok lari ke Ibrani? Gambar wujud Allah. Ini ayat 1 dibuang, belum selesai ayat 1 dibuang. Ayat 1 dicomot, dibuang. Kok comot-comot ayat? Kolose tadi belum selesai. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung dari utama dari segala yang diciptakan. Nih, satu dia gambar Allah. Saya belum paham gambar Allah ini. Ya, yang kedua, dikatakan Allah tidak kelihatan, tapi dia kelihatan. Ini kontradiksi nih. Yang kedua, yang sulung lebih utama dari segala yang diciptakan. Artinya Yesus ciptaan. Pertanyaannya, yang Allah yang mana, yang ciptaan yang mana nih? Bingung, Bang. Katanya Tuhan menjelaskan udah jadi manusia, masih aja bikin bingung nih. Cepat. Bukti kebingungan itu secara ribuan tahun lamanya, ajaran-ajaran tentang siapa Yesus itu masih berseliweran. Ada aliran Sabelian, Marcionisme, Unitarian. Itu bukti kebingungan tuh. Coba tunjukkan ke saya bagaimana cara memahaminya nih. Jangan lari dulu ke Ibrani. Kolose belum selesai udah ke Ibrani, Bang. Yang gitulah, nggak sopan. Teman-teman Kristen lain memberikan penjelasan yang ditanyakan. Oke, terima kasih. Soalnya ini mantap. Saya lagi di pinggir jalan, jadi nggak ya enak. Udah. Nah, mungkin saya bernarasi dulu sebelum minta penjelasan. Kenapa ini penting, teman-teman? Kenapa ini penting sekali? Karena disinilah terjadi penyesatan. Kenapa saya katakan terjadi penyesatan? Dulu, sebelum gereja-gereja hadir sebagai denom kekristenan, muncul Arius dengan pemikirannya bahwa Yesus itu adalah di bawah Bapa, ada hierarki. Maka ajaran ini disebut Unitarian atau subordinat. Prima causanya adalah Bapa, sang sumbernya adalah Bapa. Yesus itu berasal dari sumber, maka yang berasal dari sumber itu bukanlah sang sumber. Sinar matahari bukan matahari, upil bukanlah hidung, kentut bukanlah manusia, tapi kentut berasal dari manusia. Sinar matahari berasal dari matahari. Ini harus dipahami. Kalau tidak bisa membedakan mana sifat mana yang disifati, wajar manusia tersesat. Nah, maka dalil yang dibawa sama brother kita tadi, Kolose pasal 1:26 justru menegaskan bahwa umat Kristen mainstream bertentangan dengan Kolose ini. Di sini dikatakan daging Yesus itu ciptaan, bahkan Yesus sendiri ada ciptaan. Nah, ayat 1 Kolose ini bertentangan dengan Yohanes. Sebenarnya kalau kita jeli dan secara akademik mau jujur, tidak akan ada pertentangan. Kalau umat Islam yang jelasin nggak akan bertentangan. Kenapa? Kalau kita kutip Yohanes 1 pasal 1 sampai 14, pasal 1 ayat 1 sampai 14. Kita tahu menurut Santo Agustin secara akademik itu adalah himne Plato, karena sama persis seperti himne Plato. Maka kita tahu siapa Plato. Plato adalah filosof yang setiap ucapannya itu multitafsir, artinya tidak bisa secara literal. Contoh, aku lelah membanting tulang. Apakah bisa dimana secara harfiah? Tidak. Karena kalau dikatakan membanting tulang, maka akan ada di bayang kita manusia yang banting-banting tulang. Maka ini maknanya apa? Maknanya harus dimakna secara filosofi. Kalau perkataan Allah adalah Allah, bukan berarti maksudnya secara harfiah Allah nyamar jadi perkataan yang berubah. No. Perkataan Uniriva adalah Uniriva. Apa makna filosofi yang masuk akal yang bisa dipahami dari sini? Apa itu? Perkataan Cak Tahta adalah Cak Tahta. Maksudnya apa? Representasi pribadi seseorang itu akan dilihat dari ucapannya. Itu yang disebut dengan gambaran. Kalau saya mau membuat rumah, saya punya ide dan gagasan, saya buatkan gambarannya dulu. Maka representasi rumah yang saya buat itu adalah saya. Maksudnya apa? Itulah pribadi saya. Rumah itu secara seninya, bagaimana rumah itu memiliki arsitek yang sangat bagus. Ternyata saya adalah orang yang memiliki selera tinggi. Inilah yang disebut dengan rumah itu adalah saya. Karya itu adalah saya. Tapi yang kalian jelaskan di sini apa? Giliran ditanya makna harfiah bertentangan dengan ayat lain, lari kabur.
Edis itu adalah orang yang memaknai Yohanes 1:14 secara literal dengan mengatakan bahwa daging yang menjelma itu adalah Tuhan. Videonya masih ada. Kalau kita bicara daging, seluruh tubuh Yesus itu, baik kukunya, bulunya, rambutnya, hidungnya, telinganya, maka itu adalah Tuhan. Itu konsekuensi. Maka hal terkeji adalah pada akhirnya dubur adalah Tuhan. Astagfirullahaladzim. Makanya ketika Edis bertanya, mohon maaf, apakah kelamin si A adalah si A? Tidak. Bukan. Sejak kapan kelamin Rifa adalah Rifa? Karena yang dikatakan Rifa adalah manusia yang berkelamin. Ini dipahami nih. Kalau kalian masih memakai konsep Edis, kalian hanya akan menjadikan Yesus setara dengan kelamin. Na'udzubillah min dzalik. Inilah penghujatan yang nyata. Ini yang kami bantah. Yang kami bantah tiap hari, kami tunjukkan tiap hari. Wahai saudaraku, kalau cara kalian berpikir seperti ini, maka kalian hanya akan menghina Tuhan kalian. Tidakkah kalian takut? Tidakkah kalian mau berhenti dari ucapan yang celaka dan keliru ini? Ini tugas kami tiap hari. Tapi yang kalian lakukan apa? Edis yang menghujat Tuhannya, kalian support. Saya yang memuliakan Tuhan kalian, justru kalian bilang penghujat. Nah, inilah berbeda kita. Kamu tidak ada memuliakan Tuhan Yesus. Oke. Coba tunjukkan satu ajaran Islam yang konsekuensinya menjadi asbab penistaan terhadap Yesus, sebagaimana pengajaran Paulus yang mengatakan Yesus terkutuk. Silakan. Pengajaran Islam. Oke, nggak bisa pengajaran Islam kalian tunjukkan menghujat Yesus. Coba 1000 lebih video saya, ambil salah satu saja, putarkan suaranya. Apa diksi saya menghujat Yesus? Silakan. Kalau bicara itu pakai data. Kamu kan bilang orang Kristen menyembah nonot ya. Menurut Edis. Menurut paham Edis. Kamu udah tahu bahwa kami orang Kristen menyembah Yesus. Tuhan kami adalah Yesus. Kenapa kamu bilang kami menyembah nonot? Coba itu apa? Menurut Edis, daging Yesus adalah Tuhan, Brother Roma. Anda sepakat nggak? Anda kan bawa Kolose, berarti Anda berbeda sama Edis. Dalam kitab Kolose, daging Yesus itu ciptaan, betul nggak? Coba, silakan buktikan saja kalau Anda bukan penyembah, menyembah nonot tadi. Coba, kan daging Yesus itu Yesus nggak? Tuhan itu kan dia roh, ya, metafisik, yang metafisik gitu kan. Dan dalam di Kejadian dijelaskan bahwa ada roh Allah, ada firman Allah, yang oleh firman itu dijadikan semua alam semesta beserta isinya. Iya kan? Ya, terus? Ya. Nah, firman itu dalam Yohanes pasal 1 sudah sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Di ayat 14, firman itu menjadi manusia. Nah, manusia itu Allah bukan? Manusia jadi ada sisi kemanusiaan Yesus, ada sisi keilahian Yesus. Berarti ya udah, kalau begitu pada saat bersamaan manusia itu adalah Allah. Yang manusia mana? Manusia itu adalah ada daging, darah, dan tulang dan sifat kemanusiaan, ada rambut, ada bulu, itu yang disebut manusia. Kalau kalian mengatakan manusia itu adalah Allah, ya sudah, kalian penyembah manusia itu. Maka ketika kalian mengatakan manusia itu adalah Allah, maka apa yang ada di tubuhnya adalah Allah. Betul kan? Nah, maka kemarin saya tanya sama Edis, apakah segala sesuatu yang ada pada diri Yesus adalah Yesus? Iya. Apakah? Baru saya mohon maaf nih. Saya kenapa cari bahasa yang paling keji? Supaya kalian tersadar konsekuensi. Kalau saya pakai kata tangan, kalian nggak sadar. Apakah tangan Yesus adalah Yesus? Coba Anda jawab dulu, Bang Roma. Tangan Yesus ya tangan Yesus. Oke, itu beda loh. Tangan Yesus dengan tangan Yesus adalah Yesus beda loh, Bang. Apakah tangan Yesus adalah Yesus? Itu pertanyaannya. Kalau tangan Yesus bagian dari Yesus, saya juga bisa, saya tahu itu. Yang saya tanya adalah, firman itu adalah Allah, saya komparasikan, apakah tangan Yesus adalah Yesus? Itu pertanyaan saya. Rifa, apa yang sudah jelas jangan kamu pertanyakan lagi. Bang, kalau Abang menolak, nggak usah. Ya, berarti tangan Yesus bukan Yesus. Maka kenapa firman, loh,
Ini cara meluruskan cara kalian yang salah. Kalau tangan Yesus bukan Yesus, kenapa firman Allah adalah Allah? Kenapa? Apa alasan firman adalah Allah? Coba silakan. Ya karena firman itu bisa kayak apa ya? Itu sudah jelas karena melalui firman itu seperti memiliki sesuatu otoritas sendiri, memiliki kehendak sendiri. Makanya dia disebut sebagai pribadi kedua. Apa Yesus punya kehendak sendiri? Ya, dia punya kehendak sendiri. Oke, saya nggak tahu nih yang berbohong Anda atau Yesus nih. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Coba, itu maksudnya apa itu? Segala yang kulakukan semua mengikuti perintah Bapa. Saya nggak tahu nih yang berbohong ini Bapak Roma atau Yesus. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai dengan apa. Dengar dulu nih, dengar ayatnya nih. Jangan potong dulu. Nggak boleh kita. Ini hargai firman kitab kalian nih. Sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri. Ini ayat eksplisit yang dibantah Bang Roma. Uniriva sibuk meluruskan ajaran Yesus, kalian sibuk mematahkan semua perkataan Yesus. Anda bilang Yesus mengikuti kehendak sendiri. Ini dia yang bilang nih. Sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Ya, Anda itu bilang benar. Dia memiliki kehendak sendiri. Itu artinya Yesus kalau ditinjau dari segi kemanusiaan Yesus, ya, dia kan manusia biasa tuh. Seorang manusia biasa tentulah punya kekurangan, kelemahan yang mungkin akan berpotensi mendistorsi suatu kebenaran. Sehingga Yesus mengatakan itu, bahwasanya yang dia lakukan yang kelihatan dari segi kemanusiaannya, tetapi dia melakukan itu bukan berdasarkan kehendak seorang manusia biasa, melainkan kehendak Bapaknya di surga gitu. Ya sudah, kalau begitu Anda sudah membatalkan omongan Anda tadi kalau dia melakukan kehendak sendiri. Simple banget. Ngapain kita berbelit-belit? Balik lagi ke topik. Kenapa umat Kristen terjadi perpecahan besar dari segi denominasi, yang mana perpecahan itu terjadi tentang memahami siapa Yesus? Dengan adanya fakta sejarah, munculnya perbedaan dari awal Kristen mula-mula masuk ke dalam kaidah sejarah, Arius, Ebionit, Unitarian, Nestorian, itu hanya mempertegas bahwa statement Tuhan hadir untuk memberi penjelasan kepada manusia itu gagal total. Karena bahkan kalian yang pegang kitab itu sendiri bahkan masih tidak sepakat tentang bagaimana Yesus. Maka dari tadi omongan teman-teman Kristen banyak yang terbantahkan secara data dan juga sejarah-sejarah. Maka kalau kita masuk dalam kaidah akademik, obrolan teman Kristen itu tidak masuk ke dalam kebenaran, tapi sebagai klaim yang terpatahkan. Contoh, saya tadi sudah bawa, sekali lagi saya ulangi. Yohanes pasal 1, nomor 14. Firman itu menjadi daging. Ingat, yang Allah adalah firman. Apakah ketika firman menjadi manusia, dia masih firman? Coba dijawab Bang Roma. Ya, nggak ada cerita tepung. Dia kan sudah berubah wujud dari yang Tuhan, yang metafisik menjadi fisik, menjadi materi. Ya sudah, kalau begitu Yesus bukan ya Tuhan. Kan? Kok bukan Tuhan? Tuhan itu kan dia maha segalanya. Kalau dia mau menjadi manusia, dengan kekuasaannya dia bisa. Dan ya dia sudah, berarti gitu dia ya sudah, kalau dia menjadi manusia, bukan berarti dia berhenti menjadi Tuhan. Enggak. Dia dari gitu. dulu sampai dulu dia tetap Tuhan. Berarti Yesus sepanjang hidupnya adalah Tuhan. Ya, berarti Anda menyepakati bahwa Yesus sepanjang hidupnya Tuhan. Sepanjang hidup Yesus mulai dari bayi sampai dia pergi ke surga itu Tuhan.
Ya Tuhan, itu sebabnya waktu Berarti Maria, ada Tuhan versi waktu bayi Maria masih ya. mengandung Yesus, waktu